siswa. Untuk awalnya dipimpin oleh Degi. Pak Degi, saya persilakan. Semua pelajaran kita akan dibawa agama dan kepercayaan masing-masing lewat bulan. Doa selesai. Setelah berdoa, lanjut untuk cek kehadiran siswa. Menyampaikan pembelajaran hari ini dan mencoba mengingatkan kembali materi sebelumnya kepada siswa. Flora dan fauna, Pak. Flora dan fauna. Ya benar, materi kita itu minggu lalu flora dan fauna. Nah, untuk Lucy, flora dan fauna itu apa sih? Flora itu tentang spesies tumbuhan yang ada di bumi termasuk di Indonesia, Pak. Sedangkan fauna itu spesies hewan. Baik, ya benar ya. Flora dan fauna itu adalah hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Baik, Menyampaikan materi dan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya kepada Ananda semua. Ananda semua kan pasti sudah mendengarkan apa itu dinamika atmosfer. Mungkin kita kaji dulu satu persatu. Dinamika itu apa sih? Kepada Maria. Ya, jadi dinamika itu sebenarnya segala sesuatu yang terjadi. Sedangkan atmosfer itu bumi kita inilah sebagai atmosfer. Jadi dinamika atmosfer itu segala sesuatu yang terjadi di bumi kita ini. Mungkin Setelah itu, lanjut dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bapak ini Ananda sekalian setelah mempelajari atau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ananda bisa memahami apa itu pengertian atmosfer. Yang kedua, Ananda bisa mengidentifikasi struktur-struktur dari lapisan atmosfer itu sendiri. Yang ketiga, Ananda juga mampu mengidentifikasi fungsi dan manfaat tiap lapisan bagi kehidupan manusia. Bagian isi menyampaikan isi materi. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani. Atmos itu artinya uap dan spira itu artinya bola. Nah, maka atmosfer dapat diartikan sebagai seluruh uap yang menyelimuti bumi. Nah, keberadaan atmosfer ini ada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan dengan cuaca yang dipelajari secara khusus oleh ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut iklim yang dipelajari secara ilmu klimatologi. Nah, lapisan atmosfer ini terdiri dari 5 lapisan. Ini coba dibaca saja lapisan atmosfer ini. Lapisan atmosfer terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu lapisan troposfer, yang kedua lapisan stratosfer, yang ketiga lapisan mesosfer, yang keempat lapisan termosfer, serta yang kelima lapisan mesosfer. Nah, kelima lapisan ini mempunyai karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Maka untuk mengetahui karakteristik dari kelima lapisan ini, Memberikan kita video akan menyimak pembelajaran suatu video kepada peserta didik yang agar mereka lebih tertarik bisa dan menerangkan memahami materi yang ciri khas dari diajarkan. kelima lapisan ini. Lapisan yang pertama dan yang paling dekat dengan bumi dikenal sebagai troposfer. Membahas tentang atmosfer beserta lapisannya. Atmosfer memiliki 5 lapisan, mulai
Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, tempat terjadinya fenomena alam. Yang kedua, memiliki lapisan tropopause. Dan yang ketiga, suhu pada lapisan ini berbeda-beda. Pada lapisan stratosfer, stratosfer ini berada pada ketinggian 15 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan yang kosong tinggi ini hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang membahayakan kulit manusia. Lapisan ini dapat menipis karena penutupan kawah, aktivitas industri, dan aktivitas kendaraan bermotor. Stratosfer memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah tempat lapisan ozon. Pada lapisan ini, cahaya matahari tidak akan langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan akan diserap. Yang kedua adalah memiliki lapisan pembatas. Lapisan ini dikenal sebagai stratopause. Lapisan yang ketiga dikenal sebagai lapisan pertengahan, yaitu mesosfer. Mesosfer ini berada pada ketinggian 50 sampai Itu tadi video penjelasan dari lapisan atmosfer ini sendiri. Nah, tadi ringkasnya dapat kita lihat lagi pada gambar yang ada di depan. Anda perhatikan semua. Nah, jadi lapisan pertama itu yakni troposfer. Nah, sesuai dengan gambar troposfer ini tempat terjadinya hujan, tempat terbangnya pesawat dan balon udara seperti yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada stratosfer. Nah, stratosfer ini yang dimana stratosfer ini adanya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon inilah yang sangat berperan penting untuk kehidupan di bumi. Karena lapisan ozon itu bisa menyerap sekaligus di bumi segala benda-benda yang ingin jatuh dari luar angkasa ke bumi. Selanjutnya yakni mesosfer. Nah, mesosfer ini adanya benda-benda luar angkasa seperti meteor yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya lapisan keempat termosfer. Nah, termosfer ini merupakan tempat gelombang radio itu terjadi. Dan yang terakhir yakni exosfer. Nah, exosfer ini merupakan tempat atau stasiun luar angkasa. Jaringan internet stasiunnya pun ada di lapisan yang paling atasnya, yaitu lapisan exosfer. Nah, sebelum masuk ke ukuran atmosfer bagi bumi, Memberikan sesi tanya kepada peserta didik yang belum memahami materi tersebut. kalau gitu coba Bapak tanya kepada Egi. Egi tadi troposfer itu tempat terjadinya apa? Ya, Anda sekalian ada yang mau ditanyakan nggak terkait penjelasan kelima lapisan atmosfer tadi? Kalau tidak, Bapak yang bertanya kepada Egi, lapisan troposfer itu tempat terjadinya apa? Terjadinya hujan dan angin, Pak. Nah, selain itu, Selain itu petir dan pelangi. ya benar. Selain itu, troposfer itu juga pesawat juga terbangnya di situ. Mungkin kalau Anda yang sudah pernah naik pesawat, nah pesawat itu terbangnya ada di lapisan troposfer itu sendiri. Mungkin kepada Lucia, mesosfer itu tempat terjadinya apa? Mesosfer itu Pak
perlindungan dari benda-benda luar atmosfer, yang masuk ke permukaan bumi. Nah, tadi seperti yang dijawab oleh Nanda Lucia, lapisan yang berperan penting untuk melindungi benda-benda luar angkasa itu jatuh ke permukaan bumi yaitu lapisan atmosfer. Nah, itu sangat penting juga sekali bagi kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Yang ketiga, menjadi media untuk proses cuaca. Jika tidak ada atmosfer, suhu bumi mencapai 93 derajat Celcius pada siang hari dan 149 derajat Celcius pada malam hari. Nah, kalaulah tidak ada atmosfer ini sangat panas sekali. Apalagi kita yang tinggal di sini aja suhu 33-34 itu sangat sudah kepanasan. Sangat gak nyaman sekali bagi kita menjalankan suatu aktivitas. Nah, jadi atmosfer ini sangat berperan penting sekali bagi seluruh kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, mungkin materinya itu saja yang Guru memberikan tugas dengan cara memberikan LKPD lembar kerja peserta didik dan membagikan siswa dalam bentuk kelompok. Secara kelompok dibagi dua per orang. Ini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Anda sekalian bisa menjawab ini dalam waktu 5 menit saja. Peserta didik diminta agar mendiskusikan hasil pemahaman mereka setelah melihat video tersebut. Setelah membagikan tugas kepada peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik, Pak. Baik, soal yang pertama itu yang pertama lapisannya yaitu lapisan atmosfer. Lapisannya adanya hujan dan fenomena lainnya. Yang selanjutnya yang nomor 2 itu lapisan atmosfer, adanya internet dan radio frekuensi. Yang ketiga yaitu lapisan stratosfer, yaitu melindungi bumi dari sinar UV. Yang keempat itu lapisan exosfer, penjelasannya itu sangat dingin. Yang kelima lapisan exosfer, yaitu pembakaran benda luar angkasa. Terima kasih. Baik, tadinya kepada
sedang Anda kerjakan. Terima kasih untuk Anda semuanya. Jawaban yang Anda berikan itu sangat tepat. Bapak sangat mengapresiasi atas apa yang telah kalian lakukan. Kalian menyimak video ataupun penjelasan Bapak dari awal tadi. Setelah itu, guru memberikan penguatan materi kepada peserta didik. Yang pertama itu lapisan proposter. Lapisan proposter ini merupakan lapisan pertama yang paling dekat jaraknya dengan bumi. Nah, jaraknya itu ada di kisaran 0 sampai 12 km saja. Nah, inilah tempat terjadinya cuaca, curah hujan, petir, dan aktivitas seperti penerbangan pesawat. Yang kedua itu adalah lapisan stratosfer dengan jarak ketinggian hanya 12 sampai 50 km saja. Yang mana di lapisan ini ada ozon. Suhunya juga suhunya sangat dingin sekali. Yang kedua ada mesosfer. Nah, mesosfer ini berada pada ketinggian 50 sampai 85 km, yang mana ini merupakan tempat megasfer kawar dan memiliki suhu yang sangat dingin juga. Yang keempat adalah lapisan termosfer dengan jarak ketinggian 85 sampai 500 km. Di lapisan ini terdapat ion, dan juga lapisan ini juga tempat terjadinya gelombang radio. Yang lapisan terakhir adalah lapisan exosfer dengan jarak ketinggian ada di atas dari 500 km, yang mana lapisan ini tempat stasiun internet dan stasiun luar biasa. Baik, mungkin Anda sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi?